Nah teman masak, kalau tadi kita udah bikin yang pedas-pedas, ya gurih-gurih. Sekarang kita bikin yang manis-manis, dan ini terkenal banget juga. Kalau di Indonesia itu terkenalnya dari zaman Majapahit, bayangin. Ini onde ini berasal dari Cina sebenarnya ya, dari China, dari Tiongkok. Jadi kalau di sana itu namanya itu ludui. Kalau di Indonesia namanya onde-onde. Nah onde-onde itu pas masuk Indonesia itu di zaman Majapahit. Dan khususnya di kota Mojokerto. Sampai sekarang Mojokerto itu jadi kota onde-onde sebenarnya kalau di Indonesia. Dan sekarang kita akan buat onde-onde juga. Adonannya hampir-hampir mirip, tapi isiannya aja yang lebih kekinian, yaitu pakai coklat. Nah, mantap nih. Pastinya untuk membuat onde-onde ini bahan utamanya adalah tepung ketan. Tepung ketan putih ini saya ukur tadi 200 gram ya. Kita juga akan menggunakan santan kental. Dan untuk gulanya ini sebenarnya opsional. Kalian bisa membuat kulit onde-onde yang lebih manis dengan menambahkan gula yang lebih banyak gitu ya. Atau maunya agak sedikit slightly aja deh, kurangin aja takaran gulanya ya. Dan yang paling penting adalah kita akan mengadonnya dengan menggunakan air hangat. Nah, saya lebih suka mencampurkan gulanya ini ke dalam air hangatnya supaya benar-benar nggak ada butiran gula di situ ya. Nah, sekarang kita siapkan mixing bowl yang lumayan besar ya ukurannya untuk mencampurkan semua bahan. Untuk mengganti kentangnya, kalian bisa menggunakan 50 gram tepung beras. Nah, setelah itu kita akan campur sama air hangatnya. Air hangat ini akan membuat tepung ketannya itu setengah matang. Jadi membuat adonannya itu jadi lumayan kenyal gitu ya. Itu salah satu kunci untuk membuat onde-onde yang lembut dan kenyal. Oke. Kita bisa tambahkan sedikit demi sedikit dulu. Memang lebih mudah menggunakan tangan ya. Jadi lebih enak gitu ngadonnya. Yang penting tangannya dicuci dulu yang bersih. Kita akan membuat adonan ini sampai bisa dibentuk tapi tetap lembut. Nah, jadi kalau misalnya nanti tiba-tiba, kayaknya kok kurang bisa dibentuk tapi udah nggak lengket, tapi kok nggak lembut, tambahin sedikit aja air ya. Nah kalau di sini saya tambahinnya pakai santan sedikit. Santan kental, opsional ya, ini bisa menambahkan cita rasa dari onde-ondenya juga loh. Nah, kita lihat adonannya udah bisa dibentuk, tapi tetap lembut. Hati-hati memang kadang-kadang kalau misalnya bekerja dengan tepung ketan ya, dia agak cepat kering saat terekspos di udara terbuka. Jadi kita bisa tutup adonannya sebelum kita nanti melanjutkan ke proses selanjutnya. 25 gram. Kita bulat-bulatkan terlebih dahulu. Lalu pipihkan dan kita akan masukkan coklatnya. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam biji wijen seperti ini dan diratakan semua, lalu agak ditekan-tekan sedikit nih, tuh, pakai tangan, lembut aja supaya wijennya tertanam ke dalam kulit onde-onde. Nah, teman masak, makanan jenis onde-onde ini juga terdapat di negara lain nih. Seperti di Vietnam itu namanya adalah Ban Cham. Wah, itu Vietnam Selatan. Kalau di Vietnam Utara namanya Ban Ram. Isinya dia sama kayak pakai kacang hijau juga biasanya, tapi ditambah sama wangi bunga melati. Ngeri nggak tuh? Enak kali ya. Nah, ada juga di Filipina namanya juga butsi. Dia dalamnya itu biasanya pakai gula merah ya, bisa juga pakai kacang merah. Lalu ada lagi yang di Indonesia sendiri, ini ada perbedaan sedikit sih. Di Padang, onde-onde itu
Yang dimaksud adalah bukan onde-onde seperti ini, tapi ternyata klepon ya. Jadi dia pakai tepung ketan juga, tapi lebih kenyal, lebih lembut, isinya gula merah gitu. Oke, sementara kita buat segini dulu, ada 7 ya. Nah, adonan ini bisa disimpan dalam kulkas dengan dibungkus rapat ya, tanpa ada udara dari luar. Bungkus rapat, kita bisa dinginkan dulu di dalam chiller, bisa bertahan sampai 5 harian nih. Nanti memang kadang-kadang kalau misalnya udah dibekuin gitu, pas mau ditawing atau dipanaskan lagi, kita bisa masukkan ke dalam ruang terbuka nih, suhu udara biasa ya, selama kurang lebih 1 jam. Lalu kita tambahin lagi sedikit air, kita adon lagi sekali supaya dia bentuknya itu nggak terlalu kering ya. Intinya juga untuk membuat onde-onde yang bagus adalah kita menggoreng onde-onde ini dari minyaknya belum begitu panas. Jadi dari minyak hangat, itu intinya. Dan pastikan sebenarnya di sini wijennya harus rapat ya. Karena nanti kalau nggak rapat, dia bagian yang tidak tertutup wijen akan menggelembung. Gitu. Jadi harus rapat semuanya. Nah, teman masak, jadi kalau menggoreng onde-onde ini ada tekniknya banyak ya. Tadi satu, minyaknya dari minyak yang hangat, ya kan? Kedua, saat kita lihat onde-ondenya udah mulai kayak garing gitu, kita bisa naikin apinya sedikit demi sedikit, ya. Dan kita goreng dengan api sedang sampai warnanya coklat. Di sini kan saya punya sisa santan dan juga ada tepung kokoa. Nah, kita bisa menggunakan bahan-bahan ini dan bisa bikin fla-nya. Dan kita akan nyalakan apinya kecil aja sampai semuanya tercampur rata dan mendidih selama kurang lebih 2 menit. Nah, kalau udah garing kulitnya, sedikit garing tapi warnanya masih pucat ya. Ini kita bisa kumpulkan ke tengah dan kita putar-putar menggunakan spatula. Terus sampai warnanya coklat muda ya. Teman masak, ini udah oke banget nih warnanya. Jadi jangan sampai coklat banget ya, justru dia agak coklat-coklat gini aja. Karena proses penggorengannya ini masih berlanjut selama onde-ondenya ini masih panas. Wow, coklat plus santan. Ide baru nih, nice. Nah, teman masak, ini dia. Onde-onde coklat spesial banget nih. Cantik kan? Masih panas, kita buka ya. Ada coklat. Lezat banget ya. Saat wijen digoreng itu memang wanginya luar biasa. Ini benar-benar enak ya. Nggak cuma kayak hype-hype gitu, tapi kalian juga harus coba. Oke? Dan saya mengundang kalian nih, buat teman-teman yang udah follow masakenak_net, untuk DM nama dan juga nomor telepon, karena nanti akan saya hubungi dan kalian akan saya ajak syuting bareng di sini. Di Masak Enak Pasti Enak. Wah, luar biasa kan? Mau dimanapun kalian berada. Saksikan terus Masak Enak setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 9 pagi hanya di Net TV bersama saya, Stevi Rafael. Kita ketemu lagi di episode berikutnya ya. Ciao.